yang terhormat Ustaz Salman Al-Farisi ya, dan juga Ustaz Imam selaku perintis di Hidayatullah Banjarnegara, dan juga Ustaz Ibras dan Ustaz yang lain, dan juga Ustazah yang kami hormati, yang kami muliakan, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memutar waktu, yang telah mengatur waktu dari detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Dan kebetulan sudah setahun ini kita tidak bertemu dengan Ustaz Imam Sujai. Tentu apa yang dikatakan Ustaz Salman, memang satu tahun kita tidak bertemu ternyata nambah stres juga ya. Tapi kesetresan yang dibagi itu ternyata menjadikan aura yang berbeda. Kita bisa lihat Ustaz Imam itu dari depan kelihatan seperti Rano Karno, dari samping kanan seperti Anjas Moro, dari samping kiri seperti Arjuna, dan dari belakang seperti Prabowo. Ini mengindikasikan bahwa 2019 adalah ganti. Dan benar-benar semoga menjadi kenyataan ya. Apalagi biasanya adalah al-bayinah. Al-bayinah itu apa? Nyata. Maka Ustaz Salman Al-Farisi tidak mau hal-hal yang goib, karena inginnya hal-hal yang nyata. Itu al-bayinah artinya nyata. Beda kalau cek-cek itu cah orang cedok. Kita inginnya sing cedok. Dan tadi juga disampaikan oleh Ustaz Imam berbisik-bisik di belakang. Ini nanti datang ke sini sudah mecahin 4 gelas. Ini artinya nanti ada dari Ustaz yang untuk disandra. Tapi jumlahnya berapa? 4 gelas. Artinya ada 4 Ustaz yang akan disandra, akan dipenjara mungkin selama beberapa bulan atau beberapa tahun ya. Kalau perlu tidak hanya dibina tapi dibinikan. Dan kebetulan ada 4 Ustaz yang belum. Kalau kita sebut yang pertama yang di samping saya Ustaz Ali, kemudian Ustaz Aji, Ustaz Ozi, dan Ustaz Mustafa. Betul 4 ya. Semoga tidak dipecahin lagi. Nanti kalau dipecahin lagi bahaya. Kasihan. Ketika saya itu mau di mana-mana itu kan juga istri pertama saya juga hati-hati ya. Mengingat faktor keturunan ya. Jadi mbah saya itu kan memang beristri 4 ya. Saya pengennya ada dari anak atau cucu beliau itu ada yang meneruskan. Tapi sampai sekarang alhamdulillah kok belum ya. Ini promo. Nanti akan tambah menyusuri jejak orang-orang terdahulu atau tidak. Alhamdulillah. Yang kedua, salam dan salam ya. Semoga senantiasa tercurah kepada kita Rasulullah Muhammad SAW. Beliau tidak hanya perintis di daerah tertentu, tapi memang Nabi yang universal, Nabi yang diutus untuk rahmatan lil alamin. Tidak hanya untuk Muslim, tapi juga non-Muslim semuanya. Dan bahkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau contoh figur teladan bagi kita semua. Alhamdulillah para hadirin hadirat Ustaz dan Ustazah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini tinggal sedikit lagi. Jadi dikatakan nanti Ustaz ceramahnya cukup tahu genit. Apa itu tahu genit? Tausiahnya hanya untuk 3 menit. Nah, tidak apa-apa. Dan ini anehnya ya, yang disuruh ceramah kok dari PKS ya, Pak Kiai Sobri. Dan kebetulan kalau tadi dari lembaga Al-Bayyinah, Al-Bayyinah itu kan dari lembaga jelas-jelas nyata, tapi ini kok dari ISIS ya.
Apa meneh? Saya itu siapa? Ini siapa yang mau jujur kan enggak gitu ya. Tapi tidak menjadi soal ya. Apapun yang bisa saya sampaikan nanti insya Allah kita sampaikan. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Setiap insan tentu akan mengharapkan 4 hal di dalam dunia ini. Apakah kalian termasuk orang yang merindukan 4 hal? Kalau kalian tidak kurang dari itu, berarti kalian belum dianggap orang yang akan sukses. Yang pertama, orang itu akan senantiasa berharap rahmat Allah. Siapapun itu, dia akan mengharap rahmat Allah. Kemudian dalam Al-Quran, siapa yang mengharap rahmat Allah? Yang pertama adalah alladzina amanu. Orang yang beriman adalah orang yang senantiasa mengharap rahmat Allah, kasih sayangnya Allah. Dan kita mungkin sangat galau, sangat stres ya, ketika kita tidak mendapatkan rahmat Allah, kasih sayangnya Allah. Jangankah kasih sayangnya Allah, kasih sayang manusia ya, kasih sayangnya istri, kita tidak diperhatikan oleh istri, dicuekin istri ya, 1-2 saja kita sudah sangat risau, sangat galau, apalagi ini tidak mendapatkan rahmat Allah. Jadi yang pertama, orang yang diharapkan adalah yarjuna rahmatullah, mengharap rahmatnya Allah. Kemudian yang kedua, maghfirah. Maghfirah itu adalah ampunan dari Allah. Kenapa harus ampunan? Karena setiap saat, setiap waktu, setiap jam hampir tidak pernah luput kita dari berbuat kesalahan dan dosa. Sehingga dalam makalah kullu bani Adam khata, ya, wa khairul khata at-tawadun. Setiap bani Adam tidak lepas melakukan suatu salah dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertobat kembali kepada Allah. Jadi yang pertama adalah mengharap rahmat Allah, kemudian yang mengharap maghfirahnya Allah. Kemudian yang ketiga, a'dhamu darajatan indallah, ingin mendapatkan derajat yang tertinggi di hadapan Allah. Artinya kita jangan mengharap penilaian dari orang lain, karena manusia itu sifatnya adalah menghukumi apa yang dia lihat. Wah, ini bahaya ini, Ustaz Sutek begini dan begitu. Dia akan menghukumi apa yang dia lihat, itu manusia. Tapi Allah adalah Al-Alim. Alim itu tidak hanya melihat, tapi mengetahui. Allah itu adalah Al-Alim, mengetahui dan melihat apa yang ada dalam hati. Kemudian yang keempat adalah ulaika humul faizun, ingin meraih kebahagiaan, kesuksesan dan keberuntungan. Siapa yang berharap, pertama berharap rahmat Allah, siapa yang berharap maghfirahnya Allah, siapa yang berharap memperoleh derajat yang tinggi, kemudian menjadi orang beruntung, sukses, bahagia. Yang pertama tadi adalah alladzina amanu, orang yang beriman. Karena orang kafir, orang musyrik, orang munafik tidak mengharapkan rahmat Allah, bahkan jauh dari rahmat Allah. Yang kedua, walladzina hajaru, orang yang hijrah. Hijrah itu adalah ada yang memaknakan pindah tempat dari Purwodadi ke Banjar, itu namanya hijrah. Tapi ada yang maknanya hijrah di sini adalah hijrah minal ma'asi ila ta'ati, hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari keburukan menuju kebaikan, itu namanya hijrah. Yang ketiga adalah walladzina jahadu, orang yang jihad di jalan Allah. Apa yang kita bisa jihad, apa yang kita perjuangkan, bagi mereka yang dumalin, orang yang punya harta, maka mereka akan menggunakan hartanya untuk kepentingan jihad di jalan Allah. Orang yang afkarin, orang yang punya berpikiran, orang yang punya pemikiran, dia akan memperjuangkan dengan pikiran-pikiran yang jernih, pikiran yang jenius, pikiran-pikiran yang cerdas. Ada yang berkuatin, orang yang mempunyai kekuatan, mereka akan mengumpulkan sekuat tenaga, jiwa raganya untuk jihad di jalan Allah.
Hanya 3 orang ini yang mengharap rahmat Allah, mengharap maghfirahnya Allah, mengharap derajat yang tinggi, dan mengharap keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi jadikan diri kita menjadi orang yang beriman, jadikan diri kita orang yang hijrah, jadikan diri kita orang yang berjihad di jalan Allah. Sehingga kita benar-benar mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirahnya Allah, memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah, dan memperoleh kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan di dunia dan akhirat. Mungkin demikian, sudah 3 menit yang bisa saya sampaikan. Wasikum wa nafsi bittaqullah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menengadahkan tangan kita, mengharap ridha Allah, mengharap maghfirahnya Allah, mengharapkan rahmat dari Allah, mengharapkan derajat yang tinggi di sisi Allah, dan memperoleh keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana yassir lana umurana umurati wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurati wa dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Quran wa ahli ibadah wa ahli jihad wa ahli ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli nar wa ahli dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.